Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Sebelum kita mendengarkan firman, baiklah minta kesatuan hati seperti Bapa dan Yesus telah satu. Satukan kami ya Tuhan, untuk mengerti firman, apa yang Kau katakan, apa yang Kau ucapkan sebelum Kau ke surga. Bahkan warisan wasiat yang luar biasa untuk kami jalankan. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Pada saat ini, seperti yang sudah diberitakan, seperti yang disampaikan Yohanes 17, hanya ada dua contoh yang ditulis selain di Matius pasal 6, yaitu doa Bapa kami. Di Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus juga berdoa, mendoakan, dan ini disebut dengan perkataan doa. Ya Bapa, bila mereka mengerti bahwa Engkau dan aku adalah satu, sehingga sekarang tercetus satu keyakinan bahwa perkataan-Mu ialah doa-Mu. Mungkin dalam iklan saudara mendengar ada perkataan-Mu ialah harimau-Mu, tapi saya mau berkata perkataan-Mu adalah doa-Mu. Dan ketika engkau bertanya, kita semua bertanya, mengapa Tuhan Yesus Kristus saya berdoa? Karena pada waktu itulah dia mengosongkan dirinya menjelma menjadi manusia, makanya dia perlu berdoa. Nah, satu hal yang luar biasa bahwa dia juga meneladankan dirinya. Sebagai manusia ada perintah, sebagai manusia ada kematian, tapi hanya satu yang dibangkitkan, yaitu Kristus Yesus naik ke surga. Kita mengetahui bahwa ada banyak orang ketika meninggal dunia, baik bapaknya, ibunya maupun siapapun juga di keluarganya, menuliskan suatu wasiat menjadi warisan, dan itu adalah mengalahkan surat yang mengalahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi, sekalipun surat kuasa, surat kehakiman, surat kelahiran, surat apapun juga itu suatu wasiat. Dan hanya bisa Allah sendiri yang melakukannya. Beliau, Yesus Kristus Raja, naik ke surga, sebelumnya menampakkan diri. Ya, kita mau bersama membaca di Markus pasal 16. Jadi Yesus
mempersembahkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya dan mengutus mereka, dan Yesus terangkat ke surga. Satu cuplikan yang luar biasa. Markus menulis Tuhan Yesus sebagai sisi manusia, ya. Matius menulis Yesus sebagai sisi raja, Markus sebagai manusia biasa atau budak, ya, atau ya budak hanya melakukan pekerjaan dan tidak banyak melakukan perkataan, tapi sekali berkata dia akan melakukannya. Itulah yang disebut dengan budak yang luar biasa. Dan Lukas menuliskan Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, sedangkan Yohanes menuliskan Yesus sebagai manusia setengah dewa atau Allah sendiri. Nah, Markus pasal 16 kita hanya ada satu ayat saja, 16 ayat 16. Jadi gampang di rumah ketika kita membuka Markus 16 ayat 16 seperti ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam rumah bahwa Tuhan Yesus ketika memberitakan murid-muridnya, memberitakan Injil, memberitakan kenaikannya, kebangkitannya, kematiannya, ke surga, ya, bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Satu pesan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Baru dia menekankan bahwa ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Ya tentu saja percaya kepadanya. Gratis mendapatkan, mereka akan menguji setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular yang sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ada satu yang indah dan luar biasa ketika Tuhan Yesus mau mikrot naik ke surga. Ada pesan, yaitu ayat 16. Inti dari pembicaraan kita ialah siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada Injil, dan dibaptis, ya, baptis air, baptis Roh Kudus, ia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu saja dihukum, dia kekekalan, yaitu neraka. Dan ketika Tuhan Yesus mengutus, bukan hanya mengutus dengan tangan hampa, mungkin seperti bos-bos yang tidak bertanggung jawab, mengutus, memberikan nafkah dan memberikan senjata, tapi ada senjata daripada Tuhan Yesus, yaitu meletakkan tangan orang sakit itu sembuh, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, salah satunya karunia-karunia roh, bahasa-bahasa roh, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Dan racun maut di sini adalah ketika ada orang yang tidak suka kepada pemberitaan Injil, mungkin diracun. Ada kesaksian satu hamba Tuhan diracun oleh saudaranya dan dia tidak binasa. Dan untuk memperjelas semuanya itu, Markus menuliskan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun, ini reaksi murid-murid, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Satu yang luar biasa, Tuhan Yesus naik ke surga, dan dia bukan saja naik ke surga. Kita mengetahui bahwa ketika zaman Stefanus, bukannya duduk, tapi dia berdiri menyambut para martir Tuhan. Tapi kita tidak perlu takut ketika ditentukan untuk binasa. Ada yang dengan pedang, ada yang kematiannya disambut dengan damai sejahtera, dengan satu mungkin keadaan fisik yang lemah. Ya, itu semuanya kan ke izin Tuhan, kehendak Tuhan dan izin Tuhan. Ya, izin Tuhan atas semuanya yang terjadi atas hamba-hambanya. Hanya ada satu dua syarat yang Tuhan Yesus mau tegaskan. Siapa yang percaya dan dibaptis, ya, percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada hamba-hambanya, firman-Nya juga, ya, dan baptis air dan roh,
pasti akan dihukum. Anda percaya dan tidak dibaptis, dia akan dihukum. Siapapun engkau yang ada bersama-sama dengan saya saat ini dan melihat acara ini, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pribadi, yang intim, mau bersama-sama dengan saya dan saudara. Dulu mungkin persembahan yang harus kita jalankan, ya zaman bangsa Israel, kambing domba, lembu atau sapi. Tapi sekarang hanya pujian, menyembah. Dan kalau itu pun harta yang harus kau berikan, itu adalah ucapan syukurmu dengan segala kerelaan hatimu, bukan dengan paksa ataupun paksaan dari apapun juga. Masih tutup dengan pujian dan doa yang menyatakan bahwa dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Tuhan, ini doa kami. Dipulihkan untuk memulihkan bangsa. Pulihkan sekarang negeri kami. Bapa, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.